Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu analisis efek obat hipoglikemia oral pada hewan uji pada praktikum farmakologi 2 dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Nurhidayati Harun MPAM. Untuk anggota kelompok kami ada Adam Latif, Anissa Rahmawati, Elnawati Kurniasi, Handi Supriyadi, Reja Husnul, Safira Kalista, Sulistiani, dan Tiara Karisma. Langsung saja, latar belakang dari praktikum ini adalah di zaman era globalisasi saat ini ditemukan berbagai macam penyakit yang mematikan. Salah satu penyakit yang sering dijumpai yaitu diabetes mellitus yang dapat menyerang segala macam kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, bahkan pada orang lansia sekalipun. Diabetes mellitus umumnya lebih banyak diderita oleh kaum wanita, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pada berat badannya. Diabetes mellitus merupakan penyakit generatif global dan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang serius dengan komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler yang memberikan hasil yang signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas. Untuk selanjutnya ada tujuan praktikum. Pertama, membuat sediaan suspensi obat hipoglikemik oral yang sesuai dengan hewan coba mencit yang digunakan. 2. Melakukan indikasi glukosa darah pada hewan coba baik dengan indikasi glukosa maupun dengan bahan kimia lainnya. 3. Mengukur kadar glukosa darah mencit dengan menggunakan glukometer. 4. Menganalisis perbedaan penurunan kadar glukosa darah mencit antar perlakuan. Selanjutnya, prinsip percobaan dari praktikum ini adalah untuk bisa melakukan analisis berbagai efek obat hipoglikemia oral yang bisa diberikan kepada mencit dengan mengamati penurunan kadar glukosa darah pada hewan mencit. Untuk tinjauan pustaka, diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Diabetes mellitus adalah diabetes yang berkaitan dengan kadar gula darah dalam tubuh, juga dikenal dengan nama kencing manis. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi hormon insulin atau karena menggunakan yang tidak efektif dari insulin. Hal ini ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah. Penyakit ini membutuhkan perhatian dan perawatan medis dalam waktu lama, baik untuk mencegah komplikasi maupun perawatan sakit. DM ada yang merupakan penyakit genetik atau disebabkan keturunan yang disebut DM tipe 1 dan yang disebabkan oleh gaya hidup itu disebut DM tipe 2. Gaya hidup yang tidak sehat menjadi pemicu utama meningkatnya prevalensi DM. Jika dicemari, ternyata orang-orang yang gemuk mempunyai resiko terkena DM lebih besar dari yang tidak gemuk. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu batang pengaduk, sonde oral, beker gelas, gunting, hot plate, timbangan hewan, dan stopwatch. Dan bahan yang digunakan pada praktikum ini larutan glukosa, alkohol, larutan CMCNA, tablet akarbose, metformin, dan aquades. Untuk hewan yang digunakan pada praktikum ini yaitu hewan mencit. Untuk prosedur kerjanya, pertama, gunakan mencit jantan sebanyak 12 ekor, timbang berat badan tiap pencit lalu catat. Kemudian mencit dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama diberikan CMCNA sebagai kontrol, kelompok 2 diberikan suspensi gliben kelamin, kelompok 3 diberikan suspensi akarbose, dan kelompok 4 diberikan suspensi metformin HCl. Sebelum perlakuan, mencit diambil darahnya melalui pembuluh darah yang ada di vena ekor dengan cara dipotong ekor mencit tersebut dan ujung ekor dengan menggunakan gunting yang telah diusap dengan alkohol 70%. Darah yang keluar diteteskan pada strip glukometer yang terpasang pada alat. Kadar glukosa darah yang muncul dalam alat kemudian dicatat sebagai kadar glukosa puasa. Setelah penentuan kadar glukosa puasa, mencit dicatat. Kemudian, semua mencit diberikan larutan glukosa 5% dengan dosis 1-2 5 gram per kilo BB mencit secara oral. Mencit kemudian diukur kadar glukosa darahnya sebagai kadar glukosa setelah pembebanan. Pada menit ke-10, setiap mencit diberikan perlakuan. Kelompok pertama CMCNA,
kelompok 2 glibenclamid, kelompok 3 akarbose, dan kelompok 4 suspensi metformin. Semua perlakuan dilakukan secara oral dengan volume pemberian 0,2 ml per 30 gram BB mencit. Mencit kemudian dibiarkan dan diukur kadar gula darahnya tiap 20 menit selama 60 menit. Untuk hasil pengamatan pada uji hipoglikemia, obat yang digunakan yaitu metformin, akarbose, dan kontrol menggunakan CMCNA. Pada setiap kelompok digunakan mencit sebanyak 4. Untuk penetapan kadar glukosa pertama pada saat puasa, yaitu pada saat mencit belum diberikan apa-apa. Dan untuk kadar gula diabetik ketika mencit telah diberikan glukosa. Nah, untuk mencit ke-20, 40, 60 itu sudah diberikan obat. Untuk grafik kadar glukosa darah mencit dapat dilihat pada grafik yang telah dibuat. Yang berwarna biru itu kontrol, yang warna merah itu akarbose, dan yang warna hijau itu adalah metformin HCl. Nah, untuk kontrol tingkatnya lebih tinggi dibandingkan akarbose dan metformin. Karena kontrol tidak diberikan apa-apa, hanya sekedar CMCNA. Untuk akarbose dan metformin, tingkatannya lebih tinggi metformin daripada akarbose. Untuk pembahasannya, pada praktikum ini yaitu analisis obat hipoglikemia oral pada hewan uji. Pada praktikum ini menggunakan terapi obat tunggal untuk menganalisa perbedaan penurunan kadar glukosa darah. Obat yang digunakan yaitu golongan biguanid yaitu metformin, dan obat golongan X-glikosidase inhibitor yaitu akarbose. Metode induksi yang dilakukan yaitu menggunakan induksi dengan glukosa. Karena berdasarkan teori bahwa dengan pembebanan glukosa akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa hiperglikemia secara cepat. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah dapat menurunkan zat-zat berefek anti hiperglikemia. Kadar glukosa mencit pada kelompok 1 didapatkan hasil yang bervariasi. Dapat dilihat pada tabel pengamatan, kadar gula darah kelompok 3 kontrol masih berada pada rentan kadar glukosa normal. Dalam penelitian ini, kadar glukosa darah pada kelompok 3 dijadikan acuan sebagai kadar glukosa kontrol, di mana hanya diberikan NaCMC 1% sebanyak 0,2 ml secara oral. Dalam kelompok metformin dapat dilihat terdapat penurunan kadar glukosa pada mencit, di mana metformin merupakan golongan biguanid yang dapat menurunkan produksi glukosa hati dan tidak merangsang sekresi insulin oleh kelenjar pankreas. Adapun mencit kelompok akarbose menghasilkan kadar glukosa darah yang bervariasi dan cenderung menurun. Akarbose merupakan obat golongan X-glucianida inhibitor yang dapat menghambat enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat sehingga memperlambat absorpsi glukosa ke dalam darah dan terjadi hiperglikemia. Dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan untuk penurunan gula darah yaitu akarbose yang memberikan efek penurunan yang cepat dibandingkan dengan metformin HCl, di mana akarbose ini akan bekerja pada enzim X-glucosidase di dalam saluran cerna. Untuk kesimpulannya yaitu pertama, hipoglikemia adalah kondisi ketika kadar gula darah berada pada kadar gula di bawah normal. 2. Dilakukan induksi glukosa darah pada hewan menggunakan induksi glukosa. 3. Analisa perbedaan penurunan kadar glukosa darah. Pertama, akarbose adalah golongan X-glikosidase inhibitor. Yang kedua, metformin adalah golongan biguanid. Untuk daftar pustakanya bisa dilihat pada slide yang telah ditampilkan. Dan ini adalah lampiran pada percobaan efek obat hipoglikemia oral pada hewan uji. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.